Terima kasih, Bu. Selamat malam para mahasiswa. So, hari ini kita akan belajar tentang Big Data. Bentar, saya presentasi dulu sesuatu. Oke. Ini apa? PowerPoint-nya. Big Data Analysis. Baik, kita akan masuk ke Big Data Analysis. Nanti kita akan belajar tentang Spark. Tadi saya sudah sampai sini. Jadi kita ditanyain pasti sama orang itu big or small data. Kenapa mata kuliahnya namanya big data? Padahal mungkin data kita small saja. Yang dimaksud big or small data itu sangat relatif ya. Ketika lokal disk saya itu sudah hampir habis, saya sudah memikirkan cara bagaimana ya supaya tetap jalan. Ini yang kemarin D-nya juga habis, sudah merah semua, jadi saya harus sharing beberapa penyimpanan untuk dikerjakan di memori. Nah, sehingga big or small itu tidak terkait secara absolut besarnya berapa, tapi sangat tergantung dari kapasitas yang ada sekarang. Kalau kapasitasnya sedikit, laptopnya RAM-nya cuma berapa? 4 atau 8 giga, terus harus mengerjakan yang besar, nah berarti itu sudah mengarah ke big data. Jadi sementara kalau laptopnya masih bisa mengerjakan dengan data itu sebenarnya kita sebut sebagai small data saja, bukan big data. Sehingga perlu cara untuk melakukan itu. Nah, salah satu cara yang sedang booming yaitu memakai Spark. Bahkan AWS pun memakai Spark ya. Di situ di dalamnya ada Hadoop dan sebagainya. Dan AWS menggunakan Spark. Ini Spark menyediakan 4 bidang yang besar, yaitu machine learning, kemudian streaming, SQL atau database, kemudian graph. Kita akan belajar sedikit demi sedikit tentang ini dengan asumsi bahwa datanya besar. Nah, walaupun dalam kuliah ini datanya tetap kecil, tetapi kita pura-pura datanya besar saja. Kemudian Spark itu bisa didapatkan dari mana? Dari spark.org. Nanti ini bisa di-download secara lokal dan juga bisa di-running secara lokal, tapi biasanya orang-orang tidak langsung mencampur dengan Windows, tetapi dengan VirtualBox. Nah, saya tidak bisa menginstall di lokal karena space-nya sudah sangat kecil, hard disk saya, sehingga saya harus menginstall di tempat yang lain. Nah, Spark itu masih open source, jadi seperti Python itu bisa digunakan oleh orang banyak, kemudian banyak sekali library dari orang-orang lain yang bisa kita gunakan. Nah, kenapa kita ini Spark ini sudah full screen belum? PowerPoint-nya. Belum, Pak. Oh iya.
Oke, what is Spark bisa dilihat dari Kode Academy. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini kalau kita punya data gede banget, jelas memori error ya. Terus apa yang dilakukan? Nah, ini desainnya. Jadi yang 100 GB tadi kemudian disebar dalam beberapa node. Ini namanya node 1, node 2 dan sebagainya. Kemudian ada pusatnya yang untuk memanage. Nah, ini disebut sebagai Hadoop cluster. Hadoop itu ribet banget bahasanya, sehingga perlu dibantu oleh Spark. Jadi kita akan baca Spark dan perlu menginstall Hadoop dan sebagainya, tapi saya kehabisan space sehingga saya perlu menginstallnya dengan Google Colab. Nah, kita lihat di sini di tulisannya analitik Widya ini lumayan bagus. Ini ada caranya untuk menginstall Spark itu di Google Colab. Jadi ada beberapa yang akan kita ikuti, copy paste, kemudian ya kita lakukan mirip seperti ini. Saya melihat kelemahannya yang di sini karena Hadoop itu besar. Ini memakai yang versi 3.01 dengan Hadoop 2,7 itu sekitar 200 mega. Jadi kalau diinstal di tempat Google Colab itu kalau sudah keluar dari Google Colab dia akan hilang sehingga dia harus diinstal di drive. Nanti kita coba caranya gimana. Sebelum itu kita akan melakukan regresi linear secara biasa dengan Jupyter secara lokal, dan kita memakai Scalars linear regression seperti ini. Kita memakai file data misalnya e-commerce, dan kita akan coba melakukan regresi linear. Ini dianggap data yang besar sekali, walaupun kecil sih. Ini tidak ada 100 kilobyte. Terus nanti kalau ini sudah selesai, kita akan coba lakukan ini dengan Spark di Google Colab. Bagaimana caranya? Nah, start kita melakukan linear regression dulu di sini, di Jupyter Notebook saja. Jadi setelah kita load datanya, e-commerce customer kita load seperti ini, kita akan mendapatkan data e-commerce customer, ada ID 01 dan seterusnya, ini untuk indeksnya, kemudian emailnya ada, addressnya ada, kemudian avatar atau panggilannya apa, kemudian ini saya kira waktu dia masuk ke application dan sebagainya, kemudian berakhir di yearly amount spend, nggak tahu nih dolar apa waktu juga, saya belum baca datanya unitnya apa, tapi kita anggap 4 ini yang average length sampai length of membership adalah X-nya, kemudian yearly amount spend adalah Y-nya, dan kita coba melakukan regresi linear. Nah, datanya kecil hanya 500 saja, tapi nanti kita asumsikan ini besar ya. Data kolomnya adalah itu. Kita akan memisah ini dalam train dan tes, sehingga kita kumpulkan dulu saja di XY data gitu, misalnya XY data sama dengan apa, atau X saja, X sama dengan data, terus kita copy ini dia dari sini sampai sini,
copy. Ya. Kemudian kita lihat X-nya. Ya. Jadi itu adalah X-nya. Ada 4 kolom data atau yang disebut sebagai features. Kemudian Y-nya sama saja. Y sama dengan data bagian terakhir, yaitu yearly amount spent. Control copy, masukkan sini, paste. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan Y. Oke. X-nya ada, Y-nya ada. Nah, kemudian seperti biasa kita perlu train lead functions ini supaya mudah dilihat contohnya saja yang di dalam, terus copy paste. Ya, ini untuk splitting train sama tes. Nah, ini dia. Saya copy di sini, terus masukkan sini lagi. Akhirnya saya dapat. Oke. Random state saya ganti 55. Ya. So, kita sudah punya X-train. Coba X-train-nya jadinya berapa? X-train shape atau describe, tidak apa-apa, describe. Ada 350 ya data, kemudian X-test, describe, ada seperti itu. Oke. Dan ada berapa nih? 150 banding 350. Oke. Kemudian kita lihat dari train-nya dulu. X-train kita pair plot saja. Dari X train. Tadi Spark-nya udah belum? Belum. Nanti. Kirain udah pakai Spark. Belum Nanti ya? akan pakai Spark. Jadi sekarang memakai yang biasa dulu, kemudian kita pindah ke Spark. Spark start dari sangat awal, jadi tidak tahu menjadi ya tahu. Pair plot. Jadi yang bagian pertama ini tujuannya adalah Ini hanya membuat linear regression saja. Kalau sudah jadi, nanti kita akan pakai datanya, akan kita kerjakan kayak Spark. Nah, hasilnya sama atau tidak. baik. Caranya pair plot gimana? Kemarin sudah diajarin. Kalau gini langsung bisa nggak? Ya. Ya, dari pair plot kita bisa melihat distribusinya bagus banget ya. Semuanya Gaussian ini keren ini data. Jadi tersebar dengan sangat bagus. Jadi ini kalau dilihat korelasinya, berarti korelasinya pakai heat map ya. Heat map dari X core ya, saya kira core gini. Semoga bisa. Kemudian annotations-nya true. Oke. Nah, kita lihat correlationsnya semuanya kecil, tidak ada yang sangat besar. Berarti oke, kita langsung lakukan saja linear regressions, panggil linear regressionsnya. Kemudian langsung fit ya, LR fit gitu. X-train dan Y-train ya kan. Seperti itu toh. Ya.
Kemudian kalau mau predictions sama dengan apa? LR predict gitu kan. Dari X-test. Ya, langsung ketemu hasilnya. Dan kalau mau dicari MSE-nya, caranya adalah breadth dan Y-test. Muncul nggak? Kalau muncul, tapi biasanya square root-nya yang kita cari adalah 10. Oke, kita masukkan dalam suatu variabel RMSE sama dengan itu. Oke, RMSE sama dengan 10-an. Terus itu bagus apa enggak? Kita cek dari describe-nya tadi. Tulis aja ulang X, kita describe. Bukan X-nya tapi Y-nya atau Y-test-nya, kita describe Y-test-nya. Oke. So, pertanyaannya ini bagus atau enggak gitu. Lihat RMSE-nya 10 gitu kan. Biasanya dibandingkan dengan apa? Dengan standar deviation ya. Ini 78. Terus min-nya aja 500, standar deviasinya 78 dan RMSE-nya sangat lebih kecil daripada STD. Kira-kira berapa ini? 15%. Jadi mestinya ini bagus. Jadi membandingkan RMSE harus dengan sesuatu yang jelas ya, misalnya standar deviation. Sekarang kita plot PLT, plot scatter dulu antara Y-test dan predictions. Oke, kemudian PLT plot antara breadth dengan breadth. Apa yang terjadi? Oke, gambarnya seperti itu. Gambarnya jelek. Kita buat size-nya 150, color-nya sama dengan red gitu. Kasih alpha supaya ada transparansi. Nah, sudah. Berarti lumayan bagus. Datanya sangat linear. RMS-nya kecil dan coefficients-nya pasti bisa dicari, tadi ada di LR coefficients dan LR intercept. Oke, ini adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali X1 ditambah 38 kali X2 tambah 0,88 kali X3 tambah 61 kali X4 dikurangi 1074 sama dengan Y. Jadi persamaannya seperti itu. Sampai tahapan ini mengerti ya? Ini sangat basic. Iya, Pak. Oke. Sampai tahapan ini ngerti. Nah, sekarang kita ingin membuat ini di Google Colab, tapi dengan Spark. Tadi kita ngerti bahwa Spark ini bahasa yang nanti akan dimengerti oleh sistem untuk mendistribusikan. Nah, kita tidak di hari ini tidak akan mendistribusikan file dalam banyak komputer, tapi kita memakai memorinya Google Colab pastinya, atau pokoknya mengerti Spark yang basic dulu. Kemudian secara bertahap kita akan mencoba melakukan distribusi ke lebih dari satu komputer.
Nah, itu tantangan buat lab kita juga supaya komputernya bisa diinstal bagian ini supaya lebih powerful. Kalau datanya sangat besar gitu, tidak lagi masalah. Nah, sekarang seperti Mas Denny itu punya masalah dengan memori di komputer di lab karena semakin lama semakin habis, padahal kita memerlukan sesuatu ya memori plus yang lainnya. Oke, kita start dari ini dari tulisannya analitik Widya saja. Pilih salah satu deh. Ada banyak sekali tulisan yang bagus dan saya pilih ini ya. Kita akan mengerti bagaimana caranya menggunakan PySpark di Google Colab. Bisakah PySpark dipakai secara lokal? Bisa, tapi tetap saja harus menginstall cukup besar di situ di laptop. Nah, punya saya sudah tidak mungkin lagi menginstall di sini karena memorinya habis. Nah, kita copy paste aja di sini ya, copy paste seperti ini. Pertama kali adalah connecting drive to Colab. Aku start pakai drive. Kemudian ke suatu directory. Saya sudah membuat big data di sini untuk terus sudah berlatih di situ juga. Kalian bisa buat sekarang new file yaitu Google Colaboratory. Oke, sekarang kita coba start dari awal latihan Spark. Oke, untuk regresi linier ya. Nah, kita copy paste aja beberapa hal yang penting, yaitu pertama kali connecting to Collabs. Ini dia. Aduh, mouse saya jelek. Mana tadi? Hilang. Nah, ini. Mounting drive. Bisa seperti ini, atau bisa dengan cara lain. Cara lainnya gimana? Ya, klik bagian directory, terus ini mounting, diklik ini saja, klik yang apa, drive ini akan termounting sendiri ini. Saya klik ini saja ya, daripada kayak tadi itu. Connect to Google Drive. Nah, ini sedang mounting ya. Tunggu sebentar. Oke, dia sudah mounting drive saya. So, my drive-nya banyak. Nah, kemudian kalian pertama kali membuat dulu apa, directory. Nah, saya sudah buat directory namanya Big Data. Ini dia, Big Data. Jadi, pertama kali start ke situ. Jadi, kalau sekarang ada di mana, klik ini, Pentong PWD run. Nah, sekarang ada di directory content. Nah, sekarang kita perlu CD. CD pakai Pentong atau enggak pakai Pentong? Mungkin pakai Pentong, CD. Terus kemana? Ke Big Data atau ke directory yang kalian mau. Ini copy paste, kemudian cek di sini, enter. Oke, kemudian lihat dengan PWD lagi, dia sudah di mana.
Oh, masih di konten. No. Let's see tanpa ini. Oke. Terus CD-nya nggak pakai tanda pentung, dia sudah pindah ke My Drive Big Data. Nah, kenapa saya pakai ini? Supaya ketika kalian mendownload Spark nanti tidak hilang. Kalau kalian download biasa seperti upload file di konten, dia akan hilang secara default. Jadi setelah kita log out dari Google Colab, maka semua yang ada di konten yang milik kita sendiri itu akan dihapus secara otomatis oleh sistem Google Colab. Sehingga kita perlu memasang itu di tempat yang lain supaya hanya sekali install sudah, untuk lain kali sudah selalu pakai itu saja. Nah, apa yang kita install, kita cek dari tulisannya Vidya. Setting up ini. Nah, ini dia. Yang awal adalah menginstall Java. Kalau ini kecil ukurannya, jadi ini diinstall bolak-balik nggak masalah. Ini diinstall dan dia akan menginstallnya di dev ya. Dev itu ada di mana? Nanti ada di sana, di atas ada dev. Terus ini klik install. Ya, ini kecil, mestinya cepat. Pak, belum pindah Pak. Pak. Ya? Belum pindah Windows-nya Pak. Oh, sorry. Nah, sudah pindah ya? Sudah. Oke, jadi yang step pertama adalah ini, menginstall Java. Kemudian step yang kedua adalah menginstall menginstall ini Spark. Kalau kita ikutin di Vidya, caranya seperti ini. Pakai wget -q terus alamatnya. Nah, kita tadi cek PWD-nya. PWD-nya sudah ada di Big Data ya. Jadi kita tinggal ketik wget gitu. Wget -q. Nah, terus ini alamat dari sini. Nah, saya sudah install itu di situ. Jadi kalian yang belum bisa install, saya tidak akan install 2 kali. Sebentar, saya cari. Nah, nanti yang terinstall adalah ini. Ada 210 mega. Nah, terus ini di mana? Nah, yang di tulisannya Vidya itu salah alamat, sehingga harus dicari. Caranya nyari, masuk ke Spark. Masuk ke Spark apache.org ya, spark.apache.org, bagian download, terus diklik bagian download, nanti ketemu ini. Nah, itu ini yang terbaru ya, tapi sangat besar. Saya tadi milih yang kecil saja. Di mana? Nah, ini ada daftarnya. Ini yang lama banget. Nah, saya pilih kira-kira yang baru tapi nggak terlalu gede. Akhirnya saya milih yang sama seperti Vidya, yaitu pilih yang ini.
Nah, pilih yang ini dia. Nah, ini diklik kanan, terus copy link address, klik. Terus kembali ke sini. Nah, ini tidak akan saya run sehingga saya tutup ya. Nah, kemudian halamannya dipaste di situ. Nah, kemudian run. Ini saya lakukan tadi sehingga sudah muncul di situ. Kalau di run ini nggak ada, ya nggak akan muncul karena sudah saya komen pakai pagar. Tapi itu cuma download saja, download jadi ini. Nah, setelah di-download, kemudian dibuka pakai tar XF gitu. Terus, nah namanya apa? Ya ini dia. Namanya ini kan copy pad nggak apa-apa. Ini juga sudah saya untar, berarti nggak saya lakukan lagi, ini bisa saya buang. Nah, oke. Ini di run. Nah, kalian bisa lakukan nanti karena ini agak lama ini karena 200 mega, tapi tergantung jaringan masing-masing. Kalau jaringannya pas cepat ya cepat. Tadi yang pertama kali saya install itu 4 juga, nggak ada 5 menit, tapi ketika 2 kali itu jadi lama. Oke, setelah dibuka, ditar, terus apa? Kita cek di di video tadi, kita cek suruh ngapain. Nah, terus disuruh install find Spark-nya di mana, karena ketika kita install itu kan nggak ngerti di mana. Jadi ini di-install dulu, copy, masukkan sini. Install find Spark, enter. Ini juga kecil. Ya. Kemudian kita kembali ke video. Nah, berikutnya adalah membuat ini environment ya. Environment, setting environment biasanya pakai command prompt biasa. Nah, ini kalau dari Python harus import OS dulu ya. Kemudian di set ini. Nah, yang Java itu sudah benar ada di sini. Tetapi yang Spark Home kita sudah pindah, tidak di konten, tetapi di big data. Jadi slash di sini my drive, terus slash big data, terus baru yang itu ditambahkan. Oke, kita copy paste dari situ ke sini. Oke, jadi tambahkan konten drive, my drive, sama big data untuk yang Spark Home. Ya, setelah jalan kita mencoba menginisialisasi
find spark, jadi dia akan mencari spark dengan otomatis. Caranya gimana? Kembali ke Vidya. Nah, caranya adalah seperti ini. Import, kemudian init. Import find spark, kemudian find spark init. Kita copy paste di situ, kembali ke Google Colab. Ini kalau berhasil berarti ya tidak ada yang error, berarti oke, dia berhasil. Nah, kembali ke Vidya lagi. Terus ngapain? Nah, tahapan awal itu selalu membuat Spark Sessions. Jadi karena dia tujuannya Spark itu akan mendistribusikan pekerjaan, berarti defaultnya itu pakai SQL. Data nanti bisa dipecah dengan mudah kalau dia masuknya dalam SQL. Jadi kita pertama kali kalau mau apa saja, mau classifications, mau regression dan sebagainya, itu start dari import Spark Sessions, kemudian membuat session itu. Caranya Spark Session .builder, kemudian ya ini tinggal copy paste aja, upname-nya boleh coba-coba gitu, terus yang lainnya sama. Nah, kita copy paste aja ya. Copy paste. Masukkan ke sini. Oke. Run. Semoga berhasil. Ya, masih munyer-munyer. Something wrong. Oke, saya harus menghapus memori dulu. Bentar, saya ulang lagi. Well, something wrong. What is wrong there? Oh, belum import saya. Belum import file. Permission denied. Wow, kenapa ini? Oke, coba dengan Cmod. Cmod 7.
Okay, let's try again. Well, that's bad. Aku ulangi dari atas. Permission denied. Wih. Bentar ya. Well, saya simpan dulu, kemudian keluar dulu sebentar, stop sharing, terus masuk lagi. Oke, tidak ada yang langsung jadi ya, ternyata ya. Oke, sebentar.
Something wrong masih ada di sini. Well, belum apa? Belum muncul errornya. Saya pakai yang tadi saya kerjakan dulu, tapi ini error. Tapi tadi waktu tidak error adalah setelah itu tidak error, kemudian read dari data. Sebentar, saya cek datanya. Datanya adalah e-commerce yang tadi itu. Jadi caranya membaca adalah read CSV seperti ini. Kalau read CSV sendiri tanpa header dan sebagainya, nanti headernya akan aneh seperti ini, C0 atau kolom ke-0, kolom ke-1 dan sebagainya, sehingga perlu cara yang lain, yaitu read CSV-nya itu memakai inverse schema sama header, semuanya true, sehingga akan sama seperti pandas. Jadi kolomnya persis seperti Panda yang kemarin, kemudian yang tadi, kemudian data print schema akan muncul kolom yang mirip Pandas dengan tipe datanya seperti apa, seperti double dan sebagainya, kemudian null label atau bisa diganti true or not. Kemudian kalau kita lihat isinya data, satu persatu, misalnya head nomor 2, entry yang pertama startnya dari 0, berarti ada email, ada apa tadi, avatar dan sebagainya. Ada email, kemudian ada alamat, ada avatar, terus ada 4 nilai sebagai X.
kemudian baru Y. Jadi yang 4 angka ini adalah X, kemudian Y-nya adalah yang 392 itu ya. Kemudian kuncinya di Spark adalah data yang X tadi, yang ada 4 kolom itu harus diubah menjadi satu kesatuan. Caranya mengubah adalah memakai vektor assembler. Jadi 4 kesatuan, 4 kolom tadi dijadiin satu, yaitu menjadi misalnya disebut sebagai features. Sehingga kalau kita gabung memakai vektor assembler yang dari ini ya, PySpark ML atau machine learning features, kemudian panggil vektor assembler, kemudian digabung, itu kita sudah menggabung 4 ini. 4 itu menjadi satu, sehingga datanya adalah seperti ini. Jadi new data adalah gabung transform data. Nah, ketemu di sini. Aslinya adalah yang ini. Kemudian nambah features. Yang terakhir itu adalah features. Ini ada 4 data nih. Ada 34, kemudian ada 39. Caranya melihat yang nomor 1 saja. Yang baris pertama itu features-nya adalah 34, 12, 39, 4. Nah, ini 4 data ini adalah dari yang tadi itu, yang AVG, average length, kemudian time on app, kemudian time on website, terus length of membership, ini jadi satu. Sehingga data yang akan kita proses dalam linear regression itu bentuknya kayak gini. Jadi features-nya itu rombongan dari X. Kalau tadi di data di Pandas nggak rombongan ya, tapi sendiri-sendiri. Kalau di sini menjadi satu matrik ya, X, kemudian Y-nya di sini. Jadi ini caranya. Bedanya Spark sama Pandas seperti itu. Yang Pandas bisa ini ada X1, X2, X3, X4 yang kolomnya beda-beda. Tapi kalau dalam Spark ini jadikan satu kolom yang isinya 4-4, masing-masing 4-4. Kemudian itu hitungannya dikali apa? Ya? Nilainya dikali atau ditambah, Pak? Apanya? Tadi kan ada 4 kolom, terus habis itu dijadiin satu. Kalau secara matematisnya itu dikali atau ditambah atau? Enggak ditambah. Jadi kok satu elemen itu isinya 4. Ini dia. Tidak dijumlah, tidak ditambah, tidak dikali. Cuma dimasukkan dalam satu kolom yang isinya 4-4 gitu. Kalau di Pandas kan yang 34 itu, yang ini itu satu kolom ke bawah, terus yang ini satu kolom lagi, yang ini satu kolom lagi. Oh, bentuknya matriks berarti, Pak? Ya, terus kalau dalam Spark X-nya digabung jadi satu, tidak dikalikan, tidak dijumlah, cuma jadi matrik rombongan ini matrik. Jadi ini menjadi n sampel, tadi berarti berapa? 350 500 ya. 500 kali 4. Sedangkan ini 500 kali 1 Y-nya. Jadi perbedaannya di situ saja. Kemudian caranya mengerjakan linear regressions panggil mirip seperti scalars, tapi ini ada di dalam ML regressions ya. Kita cek Spark. Nah, ini ada machine learning, ada SQL, kita cek machine learning-nya. Itu ada dokumentasinya saya kira.
ada di mana? Ada di suatu tempat. Algoritma klik, nggak ada yang bisa diklik, atau ya. So bisa dilihat dari sini. Jadi Spark, kemudian ada basic statistik, ada banyak sekali di situ, ada classification dan regressions. Dan yang regression sendiri misalnya linear regressions. Oke. Bentuknya bahasanya bisa Python, bisa Scala, bisa Java R. Kita klik yang Python, ketemunya seperti ini. Caranya seperti ini. Jadi ini bisa di copy paste saja, atau kalau sudah mengerti ya ambil data, kita sudah ambil data, kemudian LR sama dengan regressions tadi persis ya, kemudian fitting, oke. Mirip seperti yang di Jupyter Notebook. Jadi panggil linear regressions, terus masukkan ke variabel LR, linear regressions, seperti ini. Kemudian train sama tesnya caranya pakai random split. Belum ganti, Pak. Oke, jadi ini mirip escalance, import dari PySpark ML regressions, kemudian import linear regressions, terus panggil itu, terus ini defaultnya feature call-nya namanya features ya. Kemudian label call itu defaultnya adalah label, jadi punya kita tadi Y-nya adalah yearly amount spent, jadi harus diganti. Kemudian prediction call-nya defaultnya juga predictions. Kita bisa ganti-ganti yang prediction call sama ini sesuai dengan datanya. Kemudian train test, caranya splitting adalah pakai random split langsung berapa, 70%, 30% misalnya. Ya, train berarti 70%, test berarti 70%, 30%. Nah, mirip seperti tadi. Kita lihat tadi ada train describe juga. Ini sebesar 358. Terus yang tesnya 142. Kemudian fit train seperti tadi ya. Kemudian dilihat summary-nya, ada R kuadratnya 98, ada root mean square-nya itu 9,9. Tadi 10 ya yang pakai linear regression-nya siapa? Escalance, ini 9,9 lebih bagus sedikit. Kemudian untuk mengerti ini bagus atau tidak, root mean square-nya bandingkan saja dengan data aslinya, yaitu standar deviation-nya. Ini 79, ini 10, ya 10/80 kira-kira. Itu RMSE-nya jauh lebih kecil dari standar deviasi dari data total, berarti bagus. Kemudian caranya mempredik adalah, kalau di sini bukan predik tapi transform dari tes atau X-test, ini namanya tes
karena X sama Y gabung ya. Kemudian hanya select features supaya menjadi X saja. Tes select features, berarti X-nya saja dimasukkan ke dalam transform, itu menjadi predictions. Sehingga features-nya ada, prediksinya ada juga. Kemudian kita plot. Caranya plot pakai matplotlib saja, tapi pertama kali kita convert menjadi NumPy. Caranya mengconvert Brad tadi, misalnya yang bagian predictions, itu ada dot collect-nya, kemudian dimasukkan ke NumPy array. Nah, itu biasanya masih berupa matrix, sehingga dibuat squeeze gitu ya, supaya dia menjadi vektor. Yang tes juga seperti itu. Kemudian kita lihat Y-nya itu nama kolomnya adalah yearly amount spent, berarti ini perlu pas itu ya. Nah, ini sekarang sudah menjadi NumPy semua. Setelah menjadi NumPy, itu akan mudah gambarnya persis seperti tadi yang pakai Jupyter, antara tes sama predictions di scatter plot, kemudian juga di plot supaya muncul gambar yang sama. Nah, jadi bahasa Spark mirip-mirip dengan bahasa Python biasa, cuma di dalam Spark itu ada cara nanti untuk mendistribusikan data ke lebih dari satu komputer, dan dia nanti akan collect sendiri dari data mana, sehingga ini menyelesaikan persoalan. Nah, walaupun masih di Google Colab, kelihatannya kok nggak ada bedanya, tetapi secara arsitektur dia sudah bisa melakukan parallel computations atau membagi tugas, paling tidak menyebar data tidak dari satu komputer saja tapi dari beberapa. Nah, itu adalah introductions dari Spark. Ini masih trouble, mungkin saya karena beberapa kali running, dia terkunci di suatu tempat. Jadi awalnya jalan, tapi kemudian bagian ini tidak jalan. Saya coba sekali lagi. Nah, permissions denied itu di sini. I don't know why. Pak, ketika running di Spark sini, dia udah otomatis bagi beberapa part komputer, Pak. Kalau di Google Colab kan RAM-nya juga dari berbagai komputer ya. Jadi Google Colab itu tidak satu komputer kan. Google punya banyak. Jadi dia otomatis sudah mengurus sendiri. Kita tidak melihat di belakangnya. Tapi Google Colab jelas RAM-nya gede dan ininya banyak. Sebentar saya carikan datanya. Oh, berarti kita nggak harus menyatakan dalam komen khusus ya, Pak? Dia dibagi berapa? Ada, kalau kita punya komputernya sendiri. Kalau di ini kok enggak. Oh, berarti kalau offline ada? Ya, itu akan dinyatakan secara khusus, dibagi secara khusus dalam AWS. AWS itu bisa memasang beberapa CPU di situ. Memakai EC2, AWS EC2, terus Spark-nya diatur di situ. Tapi sayang membayar ya. Tapi kalau kalian start dari sekarang yang dulu nggak punya AWS, bisa start sekarang untuk apply AWS, kemudian free untuk 1 tahun. Itu bisa coba-coba memakai PySpark, Spark di AWS EC2. Itu ada
caranya apa memasang komputernya berapa. Jadi Google Colab ini dia penyelamat apa data scientist yang kerja dengan apa huge data sets dan running complex model. PySpark apa? Simple tapi keren gitu. Demi code ya keren gitu. Apa yang terjadi kalau keduanya dijadikan satu, Google Colab sama PySpark? So something very good. Perfect solutions almost ya for data science yang gede, yang kompleks. Berarti untuk big data minimal mengerti ini Pak Spark dan Google Colab together. Karena kalau kita beli sendiri beberapa komputer melakukan parallel computation di beberapa komputer ini ya kelihatannya bisa tapi mahal jadinya. AWS juga di tahun pertama gratis, tahun kedua sudah harus bayar juga mahal. Jadi ya solusinya kelihatannya ini Google Spark, Google Colab plus Spark untuk yang nggak punya uang seperti saya. Nanti labnya kasih beberapa komputer untuk dibuat jaringan seperti ini ya Bu Hana ya. Semoga bisa ya. Itu kalau offline komunikasinya pakai LAN berarti Pak? Ya. Pakai internet biasa, intranet. Oke, saya masih trouble di sini. Yang belum saya selesaikan karena tiba-tiba ada trouble dan biasanya kalau saya kerjakan sendiri trouble saya cari dulu kenapa ya. Ini something wrong. Mungkin harus benar-benar out. Kemudian historinya di Google Colab habis, hilang, kemudian start lagi dari awal mungkin bisa. Ini mungkin karena aku beberapa kali menjalankan ini sehingga masih terkunci di satu file. Cannot access. No such file. Hey, I don't know. Just change the port maybe. Let's try use another port. Okay, so kelihatannya bermasalah dengan port dan Java. Jadi sedang digunakan di program saya yang lain mana ya? Aduh. Apakah kalian sudah bisa download? Yang bagian ini? Sudah, Pak. Sudah bisa download? Sudah. Oke, coba semoga jalan di tempatku bermasalah. Jaringanku apa? Ya. Terus saya kirimkan ininya filenya lewat data lewat ini ya, lewat WA ya.
Lihat WA sudah aku masukkan datanya ke situ. Something wrong with this. Oke, trouble masih. Nampaknya harus PR nih, termasuk buat saya. Bu Hana, nanti di-cut bagian terakhir ya videonya. Nanti saya perbaiki dulu errornya dari mana, terus disambung video yang tanpa error. Sekarang ini dimatikan. Recordingnya matikan dulu. Saya cari dulu errornya di mana.